Tugas paling besar di antara kita manusia menjaga iman ini agar bisa tetap ada sampai jumpa dengan Allah. Itu tugas paling besar. Karena kalau iman gak ada, kok ninggalkan dunia tanpa iman, itu kekal di neraka selama-lamanya. Maka tugas menjaga iman itu paling besar. Setan gak akan melepaskan seseorang sampai nyawanya itu betul-betul keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah mathalul hayyi wal mayyit atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan terutama sekali mari kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengurus Masjid yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para alim ulama, tokoh masyarakat cerdik pandai, imam masjid yang hadir dalam majelis yang mulia ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, yang insyaallah kita yang hadir semua mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pagi ini kita bersyukur lagi dan lagi pada Allah. Sampai pagi ini Allah masih memberikan begitu banyak anugerah karunia kepada kita semua, terutama anugerah iman, anugerah Islam masih Allah berikan kepada kita. Banyak anugerah yang Allah masih jaga Bapak Ibu, kesehatan masih Allah berikan, panjang umur juga masih Allah berikan, lapangnya waktu dan anugerah lainnya. Dan dengan umur panjang, lapangnya waktu, kesempatan, Allah beri taufik pada kita, bisa kita isi semua anugerah itu dengan taat pada Allah, dengan mengamalkan perintahnya Allah. Terutama pada pagi hari ini kita bisa datang ke masjid yang mulia ini, melaksanakan sholat subuh bahkan dengan cara berjamaah. Ini anugerah yang sangat mahal, anugerah yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita semua. Maka mari kita syukuri anugerah ini. Dengan bersyukur kita berharap semoga Allah selalu menjaga anugerah ini. Semoga Allah selalu istiqomahkan kita di dalam agama sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pada pagi hari ini kita duduk sejenak di masjid. Jangan lupa niatkan i'tikaf selama kita berada di masjid. Mari kita niatkan dalam hati, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Niatkan dalam hati kita, saya niat i'tikaf duduk di masjid ini sunnah karena Allah, lillahi ta'ala. Dan Bapak Ibu sambil i'tikaf kita akan mengkaji, mendengarkan beberapa hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan bacaan sholat yang kita baca sehari-hari. Terutama pagi ini kita membahas satu pembahasan dengan judul Babud Du'a Ba'dat Tasyahudil Akhir.
bab pembahasan tentang doa selepas tasyahud akhir. Tasyahud ada dua, tasyahud awal dan tasyahud akhir. Maka dalam pembahasan kita, sunnahnya kita berdoa selepas tasyahud akhir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, membaca doa tasyahud akhir ini satu pembahasan tersendiri. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, itu tasyahud akhir sampai akhirnya doa. Ini pembahasan tersendiri. Kalau tasyahud akhir hukumnya wajib. Lah yang kita bahas bukan bacaan tasyahud, tapi selepas kita membaca tasyahud itu sendiri. Selepas tasyahud itu ada satu hukum sunnah untuk kita membaca doa menjelang salam. Menjelang salam dianjurkan untuk berdoa. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, sholat kita ini, di dalam sholat itu dalam beberapa riwayat Nabi SAW menyampaikan bahwa doa sholat itu isinya yang pertama adalah qiraatul Quran, bacaan Quran. Yang kedua isinya sholat itu adalah zikrullah, zikir pada Allah. Yang ketiga isinya sholat adalah doa. Jadi kalau enggak baca Quran, zikir atau doa, itu isi daripada semua yang kita buat di dalam sholat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, terkadangan zikir dan doa itu ada kemiripan. Ya, orang yang berzikir ya jadi doa. Terkadangan doa yang dia baca yaitu zikir-zikir sholat. Dalam sholat ini ada beberapa posisi yang kita disunahkan doa. Ada beberapa tempat posisi juga disunahkan untuk membaca Al-Quran. Dan ini tidak bisa ditukar-tukar posisinya. Bahkan kalau kita tukar, memang tidak sampai membatalkan sholat, tapi terkadangan bisa hukumnya itu jatuh kepada makruh. Jatuh kepada makruh. Contoh Bapak Ibu baca Quran, qiraatul Quran di dalam sholat, baca Quran itu letaknya adalah ketika qiyam, ketika kita berdiri. Maka ketika berdiri di situ waktunya baca Quran. Sehingga nanti di tempat-tempat selain berdiri itu ada memang larangan khusus dari Nabi SAW, kita nggak boleh baca Quran. Maka sahabat meriwayatkan, kata para sahabat, kami nuhina, kami dilarang, kata sahabat, untuk membaca Quran dalam kondisi ketika ruku dan ketika sujud. Ini bahasanya larangan. Para ulama berbeda pendapat nanti, larangan ini sampai batal atau tidak. Menurut Al-Imam Asy-Syafi'i, menurut mazhab kita, membaca Quran ketika ruku sujud itu enggak sampai batal, tapi makruh hukumnya. Waktu ruku kok malah baca Quran, makruh. Waktu sujud kok malah baca Quran waktu itu, makruh. Ini salah tempat, bukan di situ tempatnya. Nah, qiraatul Quran dalam sholat itu zikir yang paling utama, bacaan paling utama adalah Al-Quran. Tapi kalau sudah salah tempat, bukannya dapat pahala, paling tidak tadi makruh yang didapatkan. Bahkan sebahagian ulama ada yang keras, batal sholatnya, tapi itu bukan pendapat Imam Syafi'i. Lah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sama juga sebagaimana Quran, bacaan Quran ada tempat yang posisi yang ditentukan, dianjurkan dan disunahkan. Maka doa juga sama. Doa di dalam sholat ini paling tidak Fisiratil Kubra Lisyami, dalam kitab As-Sirah Al-Kubra yang ditulis oleh Asy-Syami diterangkan bahwa paling tidak ada 8 posisi yang kita dianjurkan untuk berdoa di tempat itu. Yang memang ini perintah
maknanya sunnah. Jadi tempat-tempat yang sunnah untuk berdoa di dalam sholat. Yang pertama akibat takbiratul ihram. Yang pertama tempat sunnahnya doa adalah ketika akibat takbiratul ihram, selepas kita membaca takbiratul ihram. Takbir yang pertama masuk sholat, Allahu Akbar. Selepas takbiratul ihram sunnah baca doa. Nah, cuma doa yang ma'thur yang diajarkan Nabi namanya doa iftitah atau doa istiftah. Allahu Akbar kabira. Kemudian baca inni wajjahtu dan setelahnya, atau beberapa doa-doa istiftah lainnya. Doa istiftah itu banyak, nah, di antaranya yang sering kita baca. Nah, ini posisi bacaan sunnah yang pertama selepas takbiratul ihram. Kemudian yang kedua, tempat sunnahnya untuk berdoa selepas takbiratul ihram adalah wa idza marra bi ayati rahmatin aw adzabin, yaitu ketika sholat, baik jadi makmum ataupun jadi imam ataupun sholat sendiri, kalau kita membaca Al-Quran, di tengah-tengah membaca Al-Quran itu bagi orang yang faham, bagi ustadz, para ulama, maka tentu mereka faham dengan makna Al-Quran yang dibaca. Lah ketika tahu makna, ini mesti tentu tahu makna. Kalau tidak tahu makna tidak bisa mengamalkannya. Ketika dalam membaca Al-Quran, ketika posisi qiyam berdiri, kita melewati ayat-ayat yang menceritakan surga atau rahmat Allah secara umum, maka disunnahkan untuk minta surga atau meminta rahmat yang sedang diceritakan dalam ayat itu. Ada ayat yang sedang menceritakan surga Firdaus, Jannati Aden, maka bagaimana? Doa, Allahumma inni as'alukal jannah, ya Allah aku minta surga. Baik yang baca imam ataupun kita sholat sendiri, jadi makmum. Begitu juga sebaliknya kalau melewati ayat-ayat yang menerangkan neraka, azab Allah, bencana atau cerita-cerita musibah-musibah kaum terdahulu, maka minta pada Allah untuk diselamatkan dari neraka. Allahumma inni a'udzubika minan nar, ya Allah lindungi aku dari neraka. Lah kalau mendengarkan cerita kaum-kaum terdahulu diazab, dapat bencana, minta keselamatan. Ya Allah selamatkan kami, selamatkan aku daripada musibah seperti itu. Tapi doanya pakai bahasa Arab. Allahumma inni as'alukal afiyah, selamatkan aku ya Allah. Nah, ini diantara tempat disunnahkan doa. Ini hadis riwayatnya sahih. Nabi sholat malam hari, diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dia mengatakan, aku sholat bersama Nabi, tidaklah Nabi melewati ayat rahmat, menerangkan surga atau menerangkan azab Allah, menerangkan neraka, kecuali Nabi kalau lewat ayat yang menceritakan surga minta surga, melewati ayat yang menceritakan neraka maka Nabi minta perlindungan dari neraka. Nah itu sunnah. Ini posisi setelahnya. Kemudian tempat yang juga disunnahkan untuk berdoa adalah wafir ruku, ketika kita ruku. Di situ doa sunnah. Wafil i'tidali minhu. Kemudian tempat sunnah doa lagi ketika i'tidal, bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi, terus sampai akhir. Nah itu tempat doa juga. Kemudian tempat yang disunahkan doa wafis sujud, ketika sujud. Dan sujud setiap rakaat ada 2 kali. Ketika sujud itu adalah posisi doa juga. Wafil julusi bainas sajdatain, di antara tempat yang sunnah juga doa mustahab atau masyru' adalah duduk di antara 2 sujud. Ya memang bacaannya juga bacaan doa kan. Itu memang bacaan yang sering kita baca doa, cuma kadang kita saja yang terkadangan lisannya saja yang membaca, hati kurang memaknai isinya. Itu doa.
duduk di antara dua sujud. Yang terakhir wa fit tasyahhudil akhir. Nah, yang terakhir tempat posisi doa yang dianjurkan dalam sholat adalah ketika tasyahud akhir. Jadi selesai tasyahud itu doa. Selepasnya sendiri juga disunnahkan untuk membaca doa. Paling tidak, walhasil total semua tempat posisi yang disunnahkan doa di dalam sholat ada 8 tempat. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Allah memberikan sholat kepada kita untuk menjadi penyelesai masalah. Jadi penyelesai masalah. Sholat itu anugerah, sehingga Nabi ketika dapat perintah sholat itu gembiranya luar biasa. Kenapa? Ini kunci ini. Kita di dunia ini jelas banyak masalah. Bahkan isinya dunia itu masalah semua Bapak Ibu. Isinya semua masalah. Lah ketika ada masalah memang isinya dunia, tahu-tahu diberikan oleh zat yang memberikan masalah itu pada kita untuk bisa menyelesaikannya, yaitu sholat. Apakah gak bergembira harusnya seseorang? Maka Nabi mengatakan ju'ila qurratu aini fis sholah. Sejuknya mataku, senangnya hatiku dia di dalam sholat. Ketika Nabi sudah capek, lelah, maka Nabi katakan pada Bilal, arihni ya Bilal, arihna ya Bilal, istirahatkan kami wahai Bilal. Lah maknanya sholat kita lagi yuk. Jadi Nabi itu istirahatnya, senangnya, sejuknya mata, kegembiraan semua dalam sholat. Kenapa? Sholat itu hadiah mahal daripada Allah. Hiruk pikuk dunia, masalah yang besar selesai dengan sholat. Lah tapi kalau kita sholat hanya zohirnya saja yang kita perhatikan, bacaan-bacaan hanya sampai di lidah tapi nggak sampai kita resapi makna, ya memang kosong rasa sholat itu Bapak Ibu. Maka penting bagi kita untuk belajar paling tidak makna secara umum kalimat yang kita baca. Kalau secara detail mungkin kita orang awam tidak mampu, detailnya per kalimat satu persatu nggak mampu. Tapi secara umum paling tidak pelajari Fatihah itu Bismillahirrahmanirrahim. Secara umum itu bagaimana artinya, maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada makna umumnya. Paling tidak secara umum. Detailnya itu bahagian ulama. Nah hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 8 posisi ini tempat dianjurkan doa. Masalah kita banyak, disitulah tempat meminta kepada Allah untuk menyelesaikannya. Ya'lam, ketahuilah, anna du'a ba'da tasyahudil akhir masyru'un bila khilaf, bahwasanya membaca doa selepas tasyahud akhir masyru'un adalah disyariatkan bila khilafin, tanpa ada khilaf di antara para ulama. Seluruh ulama mengatakan doa selepas tasyahud akhir itu hukumnya masyru', diperintahkan. Hanya saja perintahnya terbagi dua, kan Bapak Ibu, kita tahu agama itu isinya kalau nggak perintah ya larangan. Kalau nggak perintah larangan. Perintah itu ada yang keras, ada yang tegas, ada perintah yang tidak keras, tidak tegas. Kalau yang keras itu namanya wajib. Kalau perintahnya tidak tegas atau tidak keras namanya sunnah. Tapi sama-sama perintah itu, satu jatuhnya wajib, satu jatuhnya sunnah. Ada larangan yang keras namanya haram, larangan yang tidak terlalu keras namanya makruh. Ada yang tak dilarang, tak diperintahkan, itu mubah atau jawaz atau boleh. Membaca tasyahud, doa selepas tasyahud akhir masyru', disyariatkan, diperintahkan. Cuma ulama beda pendapat. Yang mereka beda pendapatnya itu bukan diperintahkan atau disyariatkannya, perintahnya itu keras atau tidak, tegas ataukah tidak. Sehingga akhirnya sebagian ulama mengatakan wajib hukumnya, sebahagian lagi yang lain mengatakan sunnah. Mayoritas mengatakan sunnah, terutama 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Ini 4 mazhab ini sepakat semua mengatakan sunnah. Sunnah, diperintahkan, tapi nggak sampai wajib. Ada ulama yang mewajibkan, yaitu pendapat yang dinukil daripada Ibnu Hazm al-Zahiri.
Ini pengikut daripada Daud Az-Zahiri. Dulu ada mazhabnya Bapak Ibu, namanya mazhab Zahiriyah. Tapi berjalannya waktu itu mazhabnya hilang karena tak ada lagi penerusnya. Kitab-kitabnya itu udah nggak ada. Yang ada di zaman kita tersisa itu cuma fatwa-fatwa, potongan-potongan fatwanya saja. Yang dinamakan mazhab itu harus lengkap. Karena agama ini kan lengkap, pembahasan dari A sampai Z harus ada. Nah, itu baru bisa jadi mazhab. Dulu lengkap, pembahasannya lengkap, kitabnya ada, penerusnya ada. Nah, tahu-tahu sudah telan hilang di telan zaman. Hanya 4 saja yang tersisa mazhab. Kalau enggak Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Selain 4 ini enggak bisa dipertanggungjawabkan, apalagi yang tak bermazhab. Nah, Bapak Ibu, 4 mazhab ini sepakat mengatakan sunnah, kecuali beberapa pendapat yang dinukil daripada Ibnu Hazm Al-Zahiri, ulama-ulama ahli zahir, letterlek hadis ataupun ayat yang mereka gunakan. Dan ada juga satu pendapat yang dinukil daripada Imam Tawus. Tawus itu siapa? Guru dari Imam Malik. Jadi Imam Malik punya guru namanya Tawus. Tawus punya murid diantaranya Imam Malik. Imam Malik siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu siapa? Gurunya Imam Ahmad. Berarti Tawus nggak sembarangan orang. Silsilahnya tadi, Imam Ahmad punya guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i punya guru diantaranya Imam Malik, Imam Malik punya guru namanya Imam Tawus. Lah Tawus yang menjadi gurunya Imam Malik, beliau diriwayatkan dan beliau menjadi rawi tentang doa selepas tasyahud yang sedang kita bahas. Jadi ketika beliau memerintahkan anaknya untuk sholat sambil ngajari anak, maka ketika itu anaknya sholat nggak baca doa selepas tasyahud ini. Jadi selepas baca bacaan tasyahud akhir, anaknya itu langsung salam. Maka kata Tawus, ulangi sholatmu. Beliau nggak mengatakan batal memang, tapi beliau mengatakan ulangi sholat. Lah kalau disuruh ngulang, itu kan secara zahir kalimat itu menunjukkan seseorang punya pendapat ini sholatnya nggak sah. Kalau sah itu nggak akan disuruh ngulang. Ya udahlah, namanya juga udah selesai. Kalau sudah salam itu kan sudah selesai sholat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama itu wajib, salam kedua sunnah. Salam pertama niat keluar sholat, langsung keluar sholat itu. Salam kedua hukumnya sunnah. Lah kok selesai salam disuruh mengurangi sholat? Berarti secara zahir ini pendapat mengatakan beliau seolah-olah bisa dinilai dari zahir pendapatnya mengatakan wajibnya membaca doa selepas bacaan tasyahud. Tapi tadi mayoritas jumhur ulama mengatakan sunnah. Banyak dalilnya. Lah dalil-dalil yang menerangkan sholat, terutama rukun-rukun sholat, atau hadis yang menerangkan Nabi jumpa dengan satu orang yang sholatnya buruk, atau terkenal dengan istilah hadithul musi'u sholatihi, hadis orang yang Nabi sedang berada di masjid, tahu-tahu ada satu orang sholat, datang sholat. Selepas orang ini sholat, datang pada Nabi salam. Nabi jawab salamnya, kemudian Nabi katakan irji' fa sholli fa innaka lam tusolli. Ulang lagi sholatmu, tadi nggak betul itu sholatnya. Maka orang itu balik lagi sholat. Selepas sholat salam lagi pada Nabi, Nabi jawab salamnya, Nabi perintahkan lagi ulangi sholatmu, tadi engkau belum sholat. Sampai 3 kali. Sudah 3 kali Nabi suruh sholat lagi. Maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak mampu, tidak bisa membuat sholat kecuali hanya itu saja. Maka baru Nabi ajarkan, kalau engkau hendak sholat berdiri, fakabbir, bacalah takbir, kemudian bacalah fatihah, selepas itu ruku. Maka Nabi terangkan itu hadis dari awal sampai akhir, itu semua isinya rukun-rukun sholat atau maknanya yang wajib-wajib. Itu termasuk surat selepas fatihah Nabi tidak baca, Nabi tidak ajarkan. Ruku ada, tapi bacaan ruku tidak diajarkan. Nabi hanya katakan tsummarka hatta tatma'inna raki'an, rukuklah dengan tumakninah, i'tidallah dengan tumakninah, sujudlah dengan tumakninah. Nabi cuma perintahkan itu. Bacaan ruku enggak disuruh, bacaan i'tidal enggak disuruh, bacaan sujud enggak ada dalam hadis itu. Maka dari hadis itu termasuk
bacaan doa selepas tasyahud nggak ada. Nah, di situ Imam Syafi'i diantaranya dari hadis sahih ini mengatakan bahwa apa-apa yang tidak diajarkan Nabi dalam hadis musi'u sholatihi, hadis orang yang buruk sholatnya tadi, kok Nabi nggak ngajarkan, berarti sunnah hukumnya. Ya, di hadis banyak diantaranya itu tadi yang menerangkan bahwa bacaan doa selepas tasyahud itu tidak wajib. Tapi Bapak Ibu, walaupun tidak wajib, sunnah itu perintah. Kalau kita tinggalkan ya rugi. Rawaina fi sahihil Bukhari wa Muslim, kami telah meriwayatkan daripada Imam Bukhari Muslim, an Abdullah bin Mas'udin, daripada sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, allamahum, Nabi telah mengajarkan sahabat at-tasyahhuda, membaca tasyahud. Tsumma qala, kemudian Nabi membaca fi akhirih, di akhirnya penghujung selepas membaca tasyahud. Dalam hadis itu Nabi bersabda, tsumma yatakhayyaru ba'du minad du'ai, kalau sudah selesai baca tasyahud, tsumma yatakhayyaru, hendaklah dia memilih ba'du selepasnya, minad du'ai, daripada doa. Ini salah satu riwayat Bukhari Muslim. Nabi bersabda, kalau dalam hadis itu Nabi ngajarkan bacaan tasyahud. Selepas itu Nabi mengatakan, lah kalau kalian sudah selesai tasyahud, silahkan kalian berdoa dengan apapun doa yang mau kalian pilih. Nah, ini kan longgar berarti. Doa apapun yang mau kalian pilih. Dalam riwayat Imam Muslim, tsumma liyatakhayyar minal mas'alati ma syaa, silahkan selepas itu dia memilih permintaan apapun kepada Allah. Ma syaa, permintaan apapun yang dia mau. Nah, dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kelonggaran tadi. Lah dari sini Bapak Ibu, akhirnya para ulama, diantaranya paling tidak Al Imam Asy-Syafi'i, mazhab yang memang beredar fatwanya di negeri kita, para ulama mengambil fatwa, yaitu anna hadzal du'a mustahabbun laisa biwajib. Pertama, membaca doa selepas bacaan tasyahud hukumnya mustahab, sunnah, laisa biwajib, tidaklah wajib. Wa yustahabbu tatwiluhu, dan doanya pun sunnah panjang-panjang. Tapi panjang untuk siapa? Illa ayyakuna imaman, kecuali dia menjadi imam. Panjangkan sunnah kecuali jadi imam. Maknanya kalau sudah sholat jemaah, imam nggak boleh panjang. Berjamaah itu Bapak Ibu yubna ala takhfif. Salat jemaah itu perintahnya adalah takhfif, diringankan, terutama jamaah salat fardu. Nah, salat fardu diringankan. Tapi kalau maunya salat sendiri panjang-panjang. Nah, kalau udah sendiri panjang, bahkan jadi makmum boleh panjang. Misalkan imam pendek, dia masih mau agak manjangkan sendiri doanya, boleh. Walaupun secara anjuran imam seberapa panjangnya, makmum ikut aja. Apalagi kalau imam sudah salam, jangan terlalu, ya boleh saja makmum memanjangkan selepas itu. Yang nggak boleh tadi bukan nggak bolehnya sampai batal, nggak, dianjurkan kalau jadi imam jangan panjang-panjang, termasuk dalam bab doa ini. Tapi kalau sholat sendiri mau panjang sepanjang apapun silahkan. Salat sunnah. Walahu ayyad'u bima syaa min umuril akhirati wad dunya. Kemudian juga diperbolehkan bagi seseorang ketika selepas tasyahud akhir itu mau berdoa doa apapun, baik urusan dunianya ataupun urusan akhirat. Jadi boleh doa apapun, nggak terbatas. Mau doa misalkan untuk kelancaran usaha itu boleh. Tapi doanya Bapak Ibu mesti bahasa Arab. Kalau sudah melafatkan bahasa Indonesia selain Arab dalam sholat, kok dilafatkan, batal sholat. Tapi kalau doanya dalam hati, tidak ada masalah. Tidak bisa doa, tidak hafal bahasa Arab, mau panjang-panjang tapi dalam hati aja, nggak batal, boleh. Walahu ayyad'u bid'awatil ma'thura walahu ayyad'u bid'awatin yaktari'uha. Boleh bagi dia untuk berdoa menggunakan doa-doa yang ma'thurah, doa yang diajarkan Nabi.
Dan boleh juga bagi dia untuk mengarang doa sendiri. Kata Imam Nawawi, mau pakai Quran hadis, dalam Quran kan ada kalimat doa, dia baca doa itu. Dalam hadis ada kalimat doa, dia pakai kalimat doa yang ada dalam hadis, boleh. Mau dia buat doa sendiri, boleh juga. Wal ma'thuratu afdal, tapi tentu ma'thurah, doa yang Nabi ajarkan, lebih utama. Tsummal ma'thura minha ma warada fi hadzal mautin wa minha ma warada fi ghairihi wa afdaluha huna ma warada huna. Dan kita tahu dalam ma'thurah, doa-doa yang Nabi ajarkan itu kan banyak. Ada yang memang Nabi ajarkan di tempat-tempat khusus, termasuk dalam pembahasan doa selepas tasyahud akhir. Itu memang ada doa yang Nabi ajarkan di tempat ini secara khusus. Ada doa yang umum. Yang umum contoh, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa-doa lain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Ini kan doa dalam Quran ada, dalam hadis ada juga, tapi umum. Lah doa yang khusus Nabi ajarkan di tempat-tempat khusus kita gunakan jauh lebih utama. Tapi bukan berarti doa umum tidak boleh, boleh juga. Jadi dia punya urutan. Doa yang kita buat sendiri dengan doa yang ma'thur, mana yang lebih utama? Lebih utama doa ma'thur. Lah di antara doa ma'thur itu ada yang berbentuk khusus doanya, ada yang umum, yang khusus lebih didahulukan. Lah di antara doa yang khusus yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir, kalau kalian sudah selesai membaca tasyahud akhir, falyata'awwadz billahi min arba'in, minta perlindunganlah kalian daripada 4 perkara. Min adzabi jahannam, yang pertama daripada azab jahannam. Wa min adzabil qabri, yang kedua daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, yang ketiga minta perlindunganlah daripada fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian. Wa min syarril masihid dajjal, yang keempat minta perlindunganlah daripada keburukan Masih ad-Dajjal. Ini 4 ini Nabi suruh kita minta perlindungan ketika selesai membaca tasyahud akhir. Nabi cuma ngasih tahu 4 perkara ini minta perlindungan ya. Lah kalimat bentuk caranya di hadis yang lain jelas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dalam riwayat lain, yaitu riwayat Imam Muslim, kalau kalian sudah selesai baca ta'awudz, maka ucapkanlah Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Hadis riwayat Muslim. Jadi 4 ini memang diperintahkan oleh Nabi supaya kita minta perlindungan kepada Allah. Azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah keburukan daripada Al-Masih ad-Dajjal. Dalam riwayat lain, dan ini juga sahih, riwayat Bukhari Muslim, ada sedikit tambahan dalam doa ini, yaitu Nabi bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, tadi sahabat Abu Hurairah. Sekarang riwayat Sayyidah Aisyah, Nabi mengatakan bahwa kata Sayyidah Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sholat, maka beliau membaca doa ini di dalam sholatnya. Sayyidah Aisyah nggak nerangkan ini dalam posisi apa, cuma beliau mengatakan Nabi membaca doa ini di dalam sholat. Tapi tadi hadis yang lain menguatkan, mengarahkan bahwa doa ini adalah dibaca selepas membaca tasyahud akhir. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ini azab kubur dihilangkan dalam doa ini.
Doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika, azab jahannam dihilangkan, min adzabil qabri. Kemudian wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Artinya, ya Allah, aku minta perlindungan pada kubur. Aku minta kepada Engkau perlindungan daripada fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Aku juga minta perlindungan pada Engkau dari fitnah kehidupan, fitnah kematian. Lah yang terakhir tambahannya ini, ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau minal ma'tham, daripada dosa, wa minal maghram, dan daripada hutang. Ini hadis riwayat Bukhari, Muslim, sahih. Lah Bapak Ibu, kita bahas sedikit isi atau hikmah pembahasan doa-doa yang Nabi minta perlindungan itu. Yang pertama, Nabi minta perlindungan dalam hadis yang jelas tadi, dan ini selalu kita baca, yaitu Nabi minta perlindungan dari azab jahanam. Ini urutan pertama. Ya Allah, aku minta perlindungan pada Engkau dari azab jahanam. Kemudian azab kubur. Sebenarnya azab jahanam, azab kubur ini posisinya kan sama-sama sudah masuk dalam posisi akhirat. Posisinya sudah, kubur itu pintu akhirat yang pertama. Kiamat itu ada yang kubro, ada yang sugro. Ada kiamat besar, ada kiamat kecil. Setiap orang ini punya kiamat masing-masing. Setiap orang punya kiamat masing-masing. Lah kiamat individu perorangan itu adalah kematian. Si A, si B, si C meninggal dunia, itu kiamat pribadi untuk dia. Nah kiamat yang besar nanti betul-betul dikiamatkan ini dunia, dihancurkan oleh Allah, itu namanya kiamat besar, kiamat kubro. Lah pintu pertama kali kita masuk ke akhirat itu kubur. Lah cuma Nabi meminta secara khusus, tapi Nabi memulainya dalam doa ini malah azab. Perlindungan yang dimintai pertama adalah azab daripada azab jahanam, baru azab kubur. Kenapa? Ya kita tahu azab jahanam itu azab yang paling besar. Kubur itu Bapak Ibu azab besar juga, tapi azab jahanam jauh lebih besar. Azab kubur itu ada batas akhirnya. Dalam satu riwayat, orang yang paling terakhir kali meninggal itu jarak antara dia meninggal sampai nanti dibangkitkan 40.000 tahun. Itu yang paling akhir meninggal. Sehingga nanti ditiupkan lagi sangkakala, semua makhluk dibangkitkan lagi. Lah yang paling terakhir manusia meninggal itu, ternyata kalau bahasa kita, paling cepatnya orang itu berada di kubur, paling cepat dari kalangan manusia 40.000 tahun. Nah gimana yang meninggal pertama? Gimana yang meninggal jauh-jauh sebelumnya? Tentu jauh lebih lama. Tapi selama-lamanya kubur itu ada batas, ada masa. Sedangkan azab jahanam, neraka jahanam, neraka yang Allah ciptakan itu bukan untuk sementara. Neraka itu kalau sudah terazab, azab neraka itu selama-lamanya. Orang yang tak beriman itu selama-lamanya di dalam. Kalau mereka yang beriman, ada iman, ada Islam dalam hatinya, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selagi ada iman walaupun sebesar biji dzarrah, masuk neraka dia karena dikarenakan dosa, satu masa akan dikeluarkan, tapi tidak tahu kan berapa lama di dalam, entah 1 triliun tahun, entah 1 miliar tahun, wallahu a'lam. Tapi seperti apapun, azab jahanam itu jauh lebih besar daripada azab kubur. Hanya saja azab kubur itu besar juga. Bahkan sering kita mendengarkan Bapak Ibu, Sayyidina Utsman ibnu Affan, beliau berjalan dengan khodimnya bernama Kumail. Jalan melewati kuburan, tiba-tiba Sayyidina Utsman nangis. Maka Kumail mengatakan, wahai Amirul Mukminin, Tuan kalau dengarkan cerita surga, cerita neraka enggak sampai nangis seperti ini. Tapi kalau giliran lewat di kuburan itu menangis sampai jenggotnya basah dengan air mata. Kenapa? Kata Kumail.
Maka Sayyidina Utsman ibnu Affan mengatakan, wahai Kumail, ketahuilah kubur ini adalah persinggahan pertama daripada persinggahan akhirat. Siapa yang selamat dalam persinggahan pertama ini, maka persinggahan setelahnya akan jauh lebih mudah. Tapi siapa yang tidak selamat di persinggahan pertama ini, persinggahan setelahnya akan jauh lebih sulit. Nah, kubur itu walaupun dibanding azab jahanam lebih besar azab jahanam, tapi kubur sebagai penentu. Kubur itu penentu. Kalau selamat di kubur, mesti selamat setelahnya. Kok bermasalah di kubur, setelahnya jauh lebih sulit. Maka Nabi minta perlindungan, ya Allah, lindungi aku daripada azab kubur. Dan ini juga sebagai hadis yang menjadi hujjah bagi kelompok aliran sesat yang mengatakan azab kubur itu tidak ada. Orang-orang liberal, Bapak Ibu, liberal itu sampai sekarang kan liberal itu ada di mana-mana. Di antara kelompok yang ngaku Islam yang mengingkari azab kubur itu kelompok liberal. Lah ini hadis sahih ini jelas itu sebagai hujjah bagi mereka. Ini jelaskan bahwa Nabi selalu minta perlindungan dari azab kubur. Kalau azab kubur tidak ada, ngapain diminta perlindungannya? Kemudian Bapak Ibu, Nabi minta perlindungan daripada fitnah kehidupan, fitnah kematian. Fitnah kehidupan, musibah-musibah apapun masalah, bukan hanya masalah ya, kenikmatan sekalipun, kesenangan sekalipun, tapi yang membuat kita jauh daripada Allah, itu namanya fitnah dunia. Bukan cuma musibah, entah itu kesenangan ataupun kesusahan yang membuat kita jauh dari Allah, itu fitnah. Lah ini yang diminta perlindungan pada Allah. Kalau musibah itu akan mengenai semua orang. Namanya hidup, ada susah, ada senang, itu hidup Bapak Ibu. Tapi yang dimintai perlindungan oleh Nabi adalah senang yang membuat senang itu kita lupa pada Allah. Banyak orang tuh ketika susah taat, sholat, tapi giliran dapat senang, jadi kaya sedikit, langsung tidak taat. Itu namanya fitnah itu. Dalam bahasa Arab itu ujian, fitnah. Fitnah kematian. Ya Allah, aku minta perlindungan pada Engkau dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kematian di sini yang dimaksud bukan kematian selepas kematian, tidak. Itu ada minta perlindungannya sendiri. Fitnah kematian di sini kata para ulama yang dimaksud fitnah ketika nyawa dicabut menjelang kematian itu. Tugas paling besar di antara kita manusia menjaga iman ini agar bisa tetap ada sampai jumpa dengan Allah. Itu tugas paling besar. Karena kalau iman gak ada, kok ninggalkan dunia tanpa iman, itu kekal di neraka selama-lamanya. Maka tugas menjaga iman itu paling besar. Setan gak akan melepaskan seseorang sampai nyawanya itu betul-betul keluar. Nah, itu fitnah paling besar di antaranya ketika sakaratul maut. Setan tetap usaha. Percayalah denganku, ingkarlah pada Allah, tidak ada gunanya beriman. Usaha terus setan sampai orang itu meninggal dunia. Lah fitnah dalam kondisi itu minta perlindungan pada Allah. Kapan? Setiap sholat, supaya kita dilindungi daripada fitnah kematian. Kemudian fitnah al-masih ad-dajjal. Al-masih ad-dajjal kita tahu ini fitnah besar Bapak Ibu. Fitnah menjelang hari kiamat akan turun, namanya dajjal. Dajjal itu dalam hadis banyak. Sayati yaumal qiyamati thalathuna dajjaluna kadzabuna kulluhum yas'umuna annahu Rasulullah. Kata Nabi akan turun 30 dajjal. Enggak satu, 30. 30 pun itu kata para ulama ngitungkan banyaknya. 30 itu dajjal akan turun, semuanya ngaku Rasulullah. Semuanya ngaku jadi nabi. Jadi ada dajjal level kecil, ada yang level besar. Level besar itu jelang kiamat. Tapi sebelumnya ada yang kecil-kecil dulu, 30-an. Lah, Nabi hari-hari minta perlindungan daripada dajjal. Sedangkan Nabi mengatakan, sahabat berkata, ya Rasulullah, dajjal itu sebegitu berbahayanya bagaimana? Kata Nabi, kalau aku masih hidup tidak ada masalah, aku yang ngurus. Jadi Nabi sudah dijamin Allah. Bahkan kata Nabi, kalau aku ada, dajjal itu tidak akan bisa apa-apa. Tapi walaupun Nabi mengatakan dajjal itu tidak bisa apa-apa, Nabi minta perlindungan walaupun ngajari kita.
Lah kok ada orang zaman sekarang pengennya jumpa Mahdi, enggak Bapak Ibu, jangan minta. Jumpa Dajjal jangan diminta. Kalau kita jumpa Dajjal, iman belum tentu kuat, belum tentu mampu. Sahabat itu dari zaman dulu minta perlindungan terhindar dari fitnah. Tapi kalau sudah berjumpa dengan fitnah itu jangan kabur. La tatamannau liqa'al adu. Dalam satu hadis Nabi bersabda, kalian jangan berharap-harap jumpa dengan musuh. Jangan, nggak usah cari-cari musuh, berharap jumpa musuh, jangan. Tapi kalau sudah jumpa musuh jangan kabur. Jangan harap-harap jumpa Dajjal. Na'udzubillah kok jumpa, jangan kabur. Tapi berharap, jangan. Lah terus yang benar gimana? Minta perlindungan. Dajjal itu termasuk seburuk-buruk perkara yang dinantikan, itu kata Nabi. Lah kemudian di antara perkara yang Nabi minta perlindungan adalah minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau daripada dosa dan daripada hutang. Kalau dosa jelas minta perlindungan. Lah ini sekarang Nabi minta perlindungan dari hutang, Bapak Ibu. Nabi pernah ditanya dalam satu hadis, ya Rasulullah, yang ini hadis juga diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, aku mendengar Tuhan terlalu banyak meminta perlindungan kepada Allah daripada hutang. Kenapa? Maka Nabi mengatakan, innar rajula idza gharama hadatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Kata Nabi, orang itu kalau sudah berhutang aja kerjanya, biasanya kata Nabi, idza hadatsa kadzaba, kalau ngomong tuh mesti bohong aja. Wa idza wa'ada akhlafa, selepas itu kalau janji mesti ngingkari janji. Ini kata Nabi ini. Ya Rasulullah, kenapa Tuhan terlalu banyak minta perlindungan dari hutang? Ya, biasanya kalau sudah ngutang ngomongnya bohong, kalau janji mesti mungkiri terus. Banyak Nabi minta perlindungan dari hutang. Lah ini Bapak Ibu bukan berarti hutang itu dilarang, tidak. Tapi secara umum orang itu kalau berhutang ya seperti itu keadaannya. Lah kalau kita lihat Nabi SAW ketika meninggal dunia itu baju besi beliau diriwayatkan itu sedang tergadai. Tergadai itu bukan berarti hutang. Jadi Nabi meninggal itu ada hutangnya. Ada. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu diriwayatkan ketika beliau meninggal dunia ada hutangnya juga. Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika beliau ditikam baru menjadi imam sholat subuh, kemudian Abdurrahman bin Muljam menikam beliau. Singkat cerita meninggal dunia syahid gara-gara itu. Maka ketika beliau dalam keadaan kondisi sakit parah menjelang meninggal dunia, apa kata Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, "Ungzuru kam alayya minad dain." Tengok hutangku berapa, tolong hitung, kata Sayyidina Umar. Ini jelang wafat ini. Kemudian orang-orang pun menghitung, fawajaduhu thamadina alfan. Ternyata hutangnya itu 80.000 dinar. Berapa ratus juta itu? Cuma Bapak Ibu jangan niruhi hutangnya saja. Para ulama mengatakan celaan-celaan pada orang yang berhutang tadi, ketika dia berhutang kemampuan untuk membayar nggak ada, itu yang jadi masalah. Itu masalah itu. Lah kalau memang dia punya kemampuan untuk itu tidak ada masalah. Maka dalam banyak riwayat diantaranya Nabi SAW bersabda, siapa yang berhutang dan dia niat untuk membayar hutangnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepada dia untuk menyelesaikan hutang tadi. Tapi siapa yang berhutang tapi dia niat untuk tidak membayar, maka dia tidak akan mampu membayar hutang itu sampai mati. Ternyata babnya niat. Bahkan dalam riwayat lain Nabi bersabda, siapa yang berhutang dia niat membayar, tahu-tahu meninggal belum sempat bayar, maka Allah akan jadikan orang yang menghutangi dia itu menjadi ikhlas dan ridho kepada dia. Yang bermasalah hutang itu Bapak Ibu, kalau orang yang menghutangi nggak ikhlas, nggak rela, nggak ridho, itu jadi masalah. Karena ada riwayat siapa yang punya kezoliman, diantaranya hutang. Kezoliman itu dia buat pada orang lain, maka nanti pada hari kiamat orang itu akan mengambil pahala dia. Kalau dia tidak punya pahala, dosa orang tadi ditimpakan kepada dia.
termasuk hutang dalam hadis itu. Lah ini semua penyebabnya tadi ternyata hutang nggak niat membayar. Tapi kalau hutang niat membayar, itu umumnya Allah akan berikan pertolongan dalam hadis. Lah orang hutang niat membayar itu pasti mampu. Ketika berhutang tuh ada gambaran mampu. Kalau dia memang nggak mampu, nggak akan ada niat membayar itu Bapak Ibu. Maka ini harus dikumpulkan. Nabi sering minta perlindungan dari hutang. Tapi beberapa sisi ada hutangnya juga Nabi. Sahabat ada berhutang, tapi tidak dipungkiri hutang itu tidak baik. Lah saking tidak baiknya, itu salah satu di antara doa yang Nabi baca ketika beliau selesai tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'dzam wal maghram. Ya Allah, aku minta perlindungan daripada dosa dan daripada hutang. Lah ini Bapak Ibu, pagi ini satu bentuk teks doa yang diajarkan Nabi pada kita daripada doa selepas tasyahud akhir. Ada doa-doa lain, itu diantara salah satunya. Doa lain banyak, ada diantaranya mungkin Bapak Ibu ada pernah baca juga, Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Itu diantara doa ma'thur juga dalam posisi khusus doa tasyahud. Ada juga doa yang lain, tapi itu tadi diantara doa yang bisa kita bahas pada pagi hari ini dan kita kupas maknanya satu persatu. Ini mungkin yang saya kira bisa kita bahas pada pagi hari ini tentang pembahasan pentingnya membaca doa selepas tasyahud akhir. Semoga yang kita bahas berfaedah, kita niat amal dan sampaikan pada saudara-saudara Islam lainnya. Sebelum ditutup mungkin ada diskusi tanya jawab dari Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Ada? Silakan Bu. Sampai suaranya kira-kira Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kita suara jadi mesti menghubungi. Yang saya tanya Ustaz, sujud itu kan salah satu tempat yang baik Ya. Yang mau saya tanyakan, kalau kita baca doa ketika sujud untuk saudara kita misalnya, boleh kita sebutkan namanya Ustaz? Ya. Satu. Yang kedua, kita mungkin belum sampaikan, mungkin saya mendahului ketika selesai tasyahud akhir kita baca doa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, itu boleh ya Ustaz? Ada dua pertanyaan. Mendoakan saudara segala macam boleh nggak? Boleh, walaupun sebut nama. Yang tidak boleh dalam sholat itu percakapan ya Bapak Ibu. Walaupun berbahasa Arab, kok percakapan? Percakapan itu berarti lawan bicara kita ada. Percakapan itu kalau dalam bahasa Indonesia ya kamu, saya gitu. Maka diantara, jangan heran Bapak Ibu, para ulama mengatakan kalau ada orang salam pada kita sedangkan kita di tengah-tengah sholat, maka jangan menjawab salamnya. Kita sedang sholat, ada orang salam, assalamualaikum. Kok dalam sholat Bapak Ibu jawab waalaikumsalam, batal sholat.
Itu kan bahasa Arab. Iya, bahasa Arab, cuma ada percakapannya. Karena Anda menjawabnya waalaikum, kum tuh kamu kalian. Iya, salam untuk kamu. Lah kalau kamu itu ada balas-balasan, namanya percakapan. Tapi kalau seumpama dijawab bukan percakapan, ada orang assalamualaikum, dia jawab misalkan waalaihissalam, bukan pakai kum tapi alaihi, waalaihissalam. Iya, salam buat dia. Lah dia ini kan bukan percakapan, dia tuh orangnya nggak ada di tempat kan. Maka begitu juga tadi, kalau doa untuk orang lain walaupun nyebut nama boleh. Cuma tadi kalau bahasa Indonesia batal. Tapi kalau misalkan kita bisa tahu bahasa Arab, silahkan, tidak ada masalah. Dalam mazhab Syafi'i terutama diperbolehkan. Kalau Bapak Ibu mungkin dengar, oh itu ada ustadz lain, ya mungkin ustadz itu nukil mazhab lain, cuma dia nggak nyebut aja. Lalu ustadz itu ditanya, mazhab mana tuh ustadz? Ya mazhab saya katanya. Berarti ustadz itu punya mazhab sendiri. Yang kedua tadi doa ketika selesai tasyahud akhir membaca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, apa boleh? Boleh. Doa manapun diperbolehkan. Baik itu doanya ma'thur, bahkan ini tadi yang ditanyakan ini doa ma'thur, doa memang dari Nabi, diperbolehkan. Lah doa yang enggak dari Nabi aja boleh. Apalagi doa yang betul-betul diajarkan Nabi, tapi dia punya level tingkatan tadi. Yang paling utama doa ma'thur, doa yang datang dari Quran hadis. Level kedua Quran hadis, level pertama Quran hadis yang memang khusus di tempat itu. Yang kedua Quran hadis secara umum. Baru setelahnya doa yang kita buat sendiri karena mungkin kita ada hajat keperluan secara pribadi, maka diperbolehkan. Semoga bisa memberikan jawaban dari pertanyaan. Saya kira cukup. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Sedikit pembahasan, semoga berfaedah. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.